Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munik Latifah dengan NIM 233240218, kelas PGMIF. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kyai Ageng Muhammad Besari, Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan praktek mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 mengenai materi iman kepada hari akhir. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oh iya, Ibu tadi belum salam ya? Belum. Ibu salam dulu untuk membuka pelajaran pada waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat dan tetap semangat belajar ya. Ya, Bu. Nah, untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, ayolah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, dari anak-anak, apakah kalian ada yang ingin memimpin berdoa? Nah, kita Ya, silakan. Jadi, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Ibu lihat kalian wajib-wajibnya sudah sangat capek, mungkin karena ada pelajaran yang dari tadi ya, ada pelajaran ya. Karena biar tidak ngantuk saat menyampaikan materi nanti, ibu ada ice breaking terlebih dahulu supaya kalian tidak mengantuk saat pelajaran berlangsung. Jadi ice breakingnya itu gini. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tepuk siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Nah, begitu gimana? Udah bisa? Belum. Dan mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan siku, pundak. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Nah, ibu minta sekali lagi, tapi dengan tempo yang lebih cepat ya. Ya. Biar kalian fokus. 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan siku, pundak. Siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Ya, walaupun dari kalian ada yang belum fokus, ada yang masih siku di pinggang, ada yang masih di siku, tapi nggak apa-apa karena memang ini sudah siang, jadi ibu mewajarkan siapa yang capek. Oh iya, apakah dari anak-anak ada yang sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari pada kasus ini? Belum. Belum tahu ya. Oke. Nah, biar terlibat. Oh, enggak apa-apa ya. Nanti saya nggak dapat cahaya gitu. Nah, sebelum masuk ke materi, ibu ingin melakukan presentasi terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini ya, dipanggil satu-satu. Yang pertama, Zaid, Iya. Zaid. Kemudian Zara, Iya. Zaid. Kemudian ada Latifah, Iya. Zaid. Kemudian Naila, Iya. kemudian Melisa, Iya. kemudian Lasya. Oke, semuanya lengkap ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuki materi kita pada siang hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran akidah atas yang mengenai iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, dari kalian apakah ada yang sudah mengetahui apa sih itu tentang hari akhir atau hari kiamat? Belum tahu. Nah, jadi hari kiamat atau hari akhir itu adalah hari hancurnya seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini. Ya, hancurnya dunia juga. Nah, sebelum masuk ke materi, ibu ada gambar. Gambar ini apa yang anak-anak lihat dari gambar tersebut atau poster tersebut? Sana. Ya, bencana apa? Gempa ya. Apa? Ini gempa. Ya, yang ada di Jakarta. Nah, jadi sekarang bagaimana perasaan adik-adik atau apa ya respon adik-adik terhadap bencana yang ada di kota ini? Ya, pasti kan rasa sedih dan juga merasa ya benar rasa iba terhadap korban yang mengalami bencana tersebut.
Kenapa ini ada sangkut pautnya dengan iman kepada hari akhir hari kiamat? Karena dalam pertanyaan ada bencana yang namanya gempa bumi. Nah itu termasuk termasuk mengingatkan bahwa kehidupan di dunia ini kan tidak akan kekal. Nanti juga ada kehidupan di akhirat yang selanjutnya. Nah, jadi dalam waktu ini kita bisa sadar, bisa mengingat bahwa kita itu di dunia ini hanya sementara, bukan untuk seterusnya. Selanjutnya kita akan memasuki yaitu apa? Itu hari akhir tadi. Nah, hari akhir adalah hari di mana seluruh dunia akan berakhir. Semua yang ada di bumi seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan bangunan akan hancur. Serta itu manusia tidak hilang begitu saja, tapi manusia akan dibangkitkan kembali di akhirat nanti untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta untuk menjadi kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Juga dinamakan hari akhir atau hari kiamat. Jadi seperti bencana tadi yaitu gempa bumi, banjir, gunung meletus, itu merupakan contoh peristiwa yang mengingatkan manusia bahwa dunia tidak kekal selamanya tadi. Jadi kita tuh menghidupi dunia atau dunia yang sementara. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan ketika melihat musibah seperti tadi? Kan kita merasa ingat tadi kan ya. Nah, seperti kita merasa kasihan dan jika kita bisa, kita pasti akan membantu mereka jika kita tunjukkan dengan mereka. Kemudian itu ada apa itu iman kepada hari akhir. Jadi iman kepada hari akhir adalah meyakini mas mengerti bahwa kehidupan di dunia ini suatu saat akan berakhir dan setelah itu manusia akan memasuki kehidupan yang akhirat. Yang dengan ini tidak hanya sekedar percaya, tapi juga harus berpikiran sikap dan perilaku sehari-hari. Dengan iman pada hari akhir, seorang akan menyadari bahwa setiap perbuatan yang akan dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga yang beriman kepada hari akhir pasti akan berusaha menjadi anak-anak yang baik. Seperti apa? Jadi anak yang baiknya untuk mengimani kepada hari akhir ini. Mereka akan rajin sholat, kemudian juga membaca Al-Quran, dan menghormati dan juga menyayangi orang tua. Dan juga jangan lupa untuk menghormati juga sekolah guru ya, karena di sekolahan ibu kalian itu kan guru, jadi kalau rumah ibu kalian jadi ibu kalian. Ya, juga saya sih ya. Ya, ada untuk beriman kepada hari akhir. Jadi beriman kepada hari akhir tentunya wajib bagi setiap umat Islam karena termasuk dalam iman yang beriman. Iman merupakan dasar kepercayaan dalam Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim. Oleh karena itu, jika kita percaya, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak, rajin beribadah, dan juga berusaha menjadi anak yang baik. Nah, kalian di rumah sudah melakukan atau mencontohkan dari anak yang mengimani iman kepada hari akhir tadi atau belum? Sudah mengajarkan suatu waktu? Sudah. Apa saja suatu waktu itu? Apa kalian juga membantu orang tua kalian di rumah? Iya. Ya. Kita harus membantu orang tua kalian juga. Nah, di sini ada gambar hari akhir nanti kira-kira akan seperti ini. Jadi semua yang ada di bumi ini akan rusak, juga apa ya? Pokoknya akan rusak, tidak seperti bangunan lagi. Jadi kita bantu. Nah, nanti kita juga akan bantu, tetapi nanti kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah SWT yang akan dibahas di slide selanjutnya nanti. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai dalil nanti tentang hari akhir. Nah,
Jadi tentang hari akhir terdapat dalam Al-Quran yang salah satunya surah Al-Baqarah ayat 4 yang menjelaskan bahwa orang-orang beriman adalah mereka yang meyakini adanya kehidupan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan di dunia yang sementara, sedangkan di akhirat nanti akan ada kehidupan yang bersifatnya kekal atau bahkan bisa disebut selamanya. Apakah dari anak-anak ada yang mengetahui bagaimana bunyi dalil yang mengenai iman pada hari akhir yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 4? Ada. Nah, jadi bunyi surah Al-Baqarah ayat 4 seperti ini. Apa kelihatan di belakang? Lagi. Kita baca bareng-bareng ya surahnya. Kita tahu dulu. Nah, di sini artinya surat Al-Baqarah ayat 4 ini itu menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad serta kitab-kitabnya yang telah diberikan sebelum itu, dan juga mereka yang meyakini akan adanya dari akhir ini. Jadi kalian percaya kan jika suatu nanti akan adanya dari akhir? Jadi percaya ya. Itu selanjutnya ada macam-macam kiamat. Jadi kiamat itu dibagi menjadi berapa? Ada apa saja? Kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra itu yang bagaimana? Yang kecil. Yang kecil. Kalau kiamat kubra? Yang besar. Yang besar. Apa yang besar? Kiamatnya. Atau bencana alamnya ya. Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kiamat semakin dekat itu misalnya tanda-tanda kecil atau kiamat subur diantaranya banyak kemaksiatan dan juga manusia mulai melupakan ajaran agama. Banyak juga yang apa ya ada yang kayak transgender itu loh, kata mana? Itu biasanya kan kita kan sudah diciptakan dari kecil atau dari awal kan sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Jadi kayak kita itu dari bawah zaman atau entah media sosial atau jadi mereka kayak ingin seolah kita menciptakan sebagai laki-laki, tapi mereka itu mempunyai kayak jiwa paling perempuan. Jadi kayak memakai bedak, laki-laki memakai bedak, skincare seperti itu. Beda. Iya, gitu. Roti. Sebenarnya boleh laki-laki memakai skincare kan yang wajarnya saja sesuai dengan kodrat yang diberikan dari Allah. Sedangkan tanda-tanda besar meliputi kebutuhan Dajjal dan mengalami kebiasaan. Di sini timurnya sebelah mana? Timur mana? Sana. Terus kalau baratnya? Sana. Matahari terbitnya dari mana? Timur ya. Karena kalian masih konsentrasi. Iya. Saya nggak tahu timur baratnya mana. Oh, ini kita. Iya. Kalau debat saya tahu karena kan sudah biasa tempatnya. Ya, sekarang kita akan bahas mengenai kiamat subuh dan kiamat kubro. Kiamat subuh adalah berakhirnya kehidupan dalam skala kecil seperti kematian di sekolah atau terjadinya bencana alam seperti gempa, banjir, tanah longsor, dan juga bumi meletus. Nah, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia tidak berlangsung selamanya dan setiap manusia pasti akan menghadapi kematian kelak nanti. Kan sekarang banyak kan
nggak berumur apa, umurnya masih muda, banyaknya meninggal. Karena apa? Kecelakaan, kemudian karena penyakit. Jadi kita juga bisa menjaga diri kita sendiri ya. Ini loh pikiran yang sampai banyak yang sampai tentang. Bila kamu nggak boleh ya. Ibu sendiri juga bisa loh. Ya. Ya nggak boleh main sepedanya kenceng-kenceng. Nanti kalau jatuh sakit, pasti orang tahu orang tua kalian juga bakal sedih. Saya kemarin sakit. ketemu ibu kan. Saya sama teman saya. Terus itu saya ngomongnya gini. Oh, mungkin itu karena saya buru-buru. Oh, Iya. saya sih naik sepeda. Bisa naik Iya, kita tidak sepeda. bisa. Kalau kalian melihat ibu seperti itu kan, misalkan ibu saya juga ya, karena mungkin saya buru-buru atau mungkin memang ada yang keperluan yang mendadak seperti itu. Tapi jangan ditiru ya anak-anak. Iya, itu malah saya. Nah, setelah yang kemudian ada kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kiamat kubro adalah tentunya seluruh alam semesta yang ditandai dengan berbagai peristiwa besar seperti bentuknya gunung, lebarnya bumi, lautan terluap, dan dunia yang rusak. Semua manusia dan makhluk hidup meninggal di dunia dan berakhirnya semua kehidupan. Setelah itu manusia akan membangkitkan kembali oleh Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, apa itu namanya? Kalian kalau di kelas itu kan pasti kan kalian akan berbuat sesuatu kan. Nah, nanti kan ketika kalian berbuat sesuatu kan perbuatan yang buruk dan perbuatan yang baik dari kalian sendiri kan. Nah, perbuatan itu kita itu jadi harus berbuat yang baik saja yang mungkin tidak, karena apa? Perbuatan baik dari sekitar itu bisa menjadi amal saleh kita di akhir kelak nanti. Nah, anak-anak dari kalian, apakah di sini ada yang sudah berbuat amal-amal yang saleh atau perbuatan-perbuatan yang baik ketika di kelas di rumah? Gitu. Tidak minum pulpen. Ya, dari pulpen pada teman itu juga termasuk perbuatan yang baik dan juga bisa membantu kita di akhir kelak nanti. Juga sebenarnya di sini ada peristiwa setelah kiamat. Nah, di sini ada apa saja? Ada Yaumul Qiyamah. ya, Yaumul Ba'ats. terus Yaumul Mahsyar. Yaumul Hisab dan Mizan. Sirat. Surga dan neraka. Mas sudah tahu sebelum peristiwa setelah kiamat itu apa? Pengertiannya apa saja? Belum ya. Baik, ini jadi yang berbahasa atau alam kubur. Jadi anak-anak, yang berbahasa adalah alam kubur, yaitu tempat menunggu sebelum datangnya hari kebangkitan. Nah, ketika kita kan bisa ya, ketika ada seorang yang meninggal dunia, nah, ketika mereka meninggal kan langsung dimandikan, dikafanin, disolatkan, kemudian langsung dihantarkan ke kuburan, ya kan? Dari kuburan tersebut kan apa ya, mayatnya langsung masuki alam barzakh ini atau alam kubur. Nah, di alam kubur ini mereka akan ditanyai oleh malaikat. Siapa yang akan menanyai orang-orang yang sudah meninggal di alam kubur nanti? Malaikat siapa coba? Siapa? Kita sama. Ya, kita baru nakir. Jadi malaikat baru nakir dan malaikat yang akan menanyai ketika kita sudah meninggal nanti di dalam kubur alam barzakh. Jadi di alam kubur nanti kita akan ditanyai oleh malaikat baru nakir. Pertanyaannya seperti apa? Ada yang tahu? Ya, benar. Pertanyaan mana terbuka? Minna juga seperti itu. Ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, seperti itu. Dan
dan bagaimana amal perbuatan selama di dunia. Jadi kita kan ditanyain di sana. Jadi pertanyaan seperti itu ya, bukan pertanyaannya kamu mau sebelah, kamu mau buat seperti itu ya pertanyaannya. Ya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Jadi setelah masuki alam kubur atau yaumul ba'ats nanti, manusia akan memasuki hari kebangkitan atau yaumul ba'ats nanti. Jadi yang berbahaya adalah hari dibangkitkannya seluruh manusia dari kubur. Nah, pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kembali semua manusia yang sudah meninggal dunia. Nah, manusia dibangkitkan bukan hanya satu atau dua orang, tetapi seluruh manusia yang sejak zaman dahulu sampai akhir zaman ini mereka dikumpulkan tersebut. Jadi mereka itu nanti dibangkitkan semuanya sudah meninggal tersebut. Nah, setelah manusia dibangkitkan dibangkitkan oleh Allah, manusia akan keluar dari kuburannya dan menuju kehidupan akhirat. Itu mana? Itu di yaumul mahsyar atau pada mahsyar. Di pada mahsyar ini bagaimana manusia atau orang yang meninggalnya? Mereka dikumpulkan di sana ya. Dikumpulkan seluruh manusia untuk menunggu pengadilan kelak, ya benar pertanyaannya. Menunggu pengadilan dan juga menunggu kapan mereka akan mempertanggungjawabkan amal-amalan yang ada di dunia nanti. Seperti itu. Jadi kita ini kan yang berbeda kalau kita meninggal di alam kubur, kemudian setelah di alam kubur kita dibangkitkan ke yang memba'at, dan setelah yang memba'at kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Itu menunggu yang bisa dan yang bekerja nantinya mempertanggungjawabkan semua amal-amalan yang ada di amal-amalan yang selama kita di dunia. Ada yang tahu yang bisa itu apa? Yang menghisap adalah dari perhitungan amal manusia. Pada hari itu semua perbuatan manusia akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan baik maupun buruk semuanya dicatat. Jadi ketika anak-anak kalian melakukan suatu perbuatan yang buruk, entah itu sekecil apapun, kalian sendiri tidak ada satu orang yang mengetahui, pasti Allah akan mengetahui itu. Pasti Allah akan mengetahui dimanapun kalian berada, pasti Allah akan mengetahuinya. Karena Allah kan selalu melihat dan kemudian memantau kita di atas sana. Nah, seperti itu. Kemudian yang penting adalah setelah dihitung, kemudian amal perbuatan manusia akan diubah. Nah, tibanya bagaimana? Nanti akan dibandingkan. Jadi antara amal perbuatan baik kalian yang belum akan diubah. Misal kalau lebih banyak amal perbuatan baik kalian, maka kalian akan bisa melewati syirat. Ada yang tahu syirat ini apa? Tapi jika kalian perbandingannya lebih beratannya perbuatan buruk, maka kalian akan bisa melewati segala sesuatu. Perbuatan syirat ini ada yang tahu? Itu kan apa? Satu helai rambut ya. Satu helai rambut dibagi menjadi 7. Jadi kalian harus memperbanyak perbuatan baik atau amal-amal yang saleh yang baik di dunia ini supaya kalian mudah dan lancar ketika melewati jembatan sirat nanti kelak yang akan datang kapan itu. Kemudian kita jembatan sirat, ketika kita bisa melewati jembatan sirat ini, kita bisa masuk surga. Ya, karena kan bisa melewati. Kalau kita nggak bisa melewati karena banyak amal perbuatan kita akan jatuh ke neraka. Kalian mau di surga atau di neraka? Surga.
Karena di surga itu tempatnya nyaman, tenang, tidak ada pertengkaran, dan jika kalian ingin sesuatu, kalian pasti akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Nah, dan juga kita di masa dari akhir itu apa? Satu, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kedua, kita untuk selalu beribadah baik, menghindari diri dari perbuatan buruk, membuat kita lebih rajin beribadah, menemukan segala manusia di hidup kita dalam beribadah dalam kehidupan sendiri. Itulah hikmah hubungan kepada yang akhir. Jadi ada bisa paham ya mengenai materi yang disampaikan ini? Ya, ya. Nah, sekarang di sini kalian sudah paham. Ini memberikan sedikit oleh-oleh untuk kalian semuanya. Ini jadinya bermanfaat. Jadi ini dibagikan juga ke kalian. Terima kasih. Ya. Untuk ya ini dulu. Elisa ini kalian sudah capek atau belum? Karena kalian sudah capek dan ibu memaklumi itu karena juga merasakan betapa capeknya menjalankan sekolah dari pagi sampai siang. Jadi ibu itu jadikan PR ya. Nanti dikumpulnya setelah berjalan dalam karena ini ada jalan yang depan. Jadi dikumpulnya mau besok atau minggu depannya lagi bergerak. Oke, kalau itu nggak apa ibu kasih dulu dari untuk melakukan doa kalian. Semoga materi yang disampaikan tadi bisa membuat kalian lebih mengerti apa sih iman kepada dari aku dan kalian juga mengimani gimana sikap yang harus kita lakukan untuk iman kepada kalian. Nah, karena ini ada di ujung akhir ataupun ujung pembahasan materi pada kali ini, apakah dari anak-anak ada yang ingin memimpin doa? Ya, Ibu silakan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk anak-anak ini kan sudah mau belajar bersama-sama dengan guru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.